Abi Lahab itu pamannya Nabi, selama-lamanya di neraka. Diabadikan keberadaannya dalam neraka itu dalam Al-Quran. Tapi karena pernah sekali saja bergembira karena diberitahukan oleh budak perempuannya, Suwaibah, bahwasanya saudaramu Abdullah telah melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan, yang sehat, namanya Muhammad. Gembira dia. Karena gembiranya Suwaibah itu dimerdekakan. Hanya karena itu, maka setiap hari Senin, yaitu hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka Abi Lahab itu di neraka itu dikasih kompensasi oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Dari jari jempolnya ini keluar susu. Sehingga walaupun dia itu diazab, tapi dia bisa menikmati susu yang keluar daripada jarinya. Kalau ini seorang yang kafir, selamanya di neraka, bagaimana kalau kita yang dilahirkan dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan muslim, beriman dengan Nabi Muhammad, dan pada malam ini bergembira dengan Nabi Muhammad. Apakah kira-kira kemudian kita masuk neraka? Insya Allah kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuma masalahnya para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kita semuanya ini hidup di dunia cuma ada dua pilihan. Ini perlu kita camkan baik-baik. Dan mari kita sama-sama pulang ke rumah masing-masing untuk kita renungkan bersama-sama. Karena Nabi Muhammad sudah menjelaskan semuanya. Silahkan, hidup ini pilihan. Mau pilih jadi apa silahkan. Mau pilih jalan yang mana silahkan. Tentukan sendiri. Tapi jangan lupa bahwasanya para ulama yang mengemban amanat ilmunya Nabi Muhammad sudah menjelaskan. Dan termasuk saya menjelaskan pada malam ini. Hidup di dunia ini cuma ada dua pilihan. Yang pertama, hidup tidak enak, tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup tidak enak dan tidak nyaman menjalaninya. Kita diperintahkan untuk memilih satu daripada dua. Jangan sampai kita kemudian meminta pilihan yang ketiga. Beb, saya mau pilih yang ketiga aja, Beb. Hidup enak dan nyaman menjalaninya. Nggak ada. Kalau seumpama ada yang semacam itu, pasti yang berhak mendapatkannya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia yang super, yang spesial, yang karenanya Allah ciptakan manusia, jin, malaikat, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan yang namanya surga, neraka, semuanya alam semesta ini karena Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Kalau kita mendengarkan kisahnya, kalau kita melihat bagaimana kehidupan Nabi, sedih sekali. Nabi lahir, ada ayahnya? Nggak ada ayahnya. Umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Akhirnya tidurnya bersama siapa? Dengan kakeknya. 8 tahun kakeknya begitu memanjakannya, dianggap seperti anaknya, nggak boleh ada yang mengganggunya daripada anak-anaknya, apalagi cucunya, nggak boleh ada yang menyamainya, begitu dimuliakannya, meninggal juga. Jangankan keluarganya, jangankan kita umatnya, itu yang namanya malaikat-malaikat itu semuanya, yang ada di sana, mendengar kisah Nabi kita Muhammad SAW, itu mereka itu demo kepada Allah Ta'ala, komplain kepada Allah, ya Rab, kekasihmu Muhammad yang kau cintai melebihi pada siapapun yang kau ciptakan, lahir tanpa ayah, engkau ambil nyawa ayahnya sebelum dia lahir. Apa jawaban Allah Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika ibunya meninggal, mereka komplain lagi, ya Rab, engkau ambil ibunya yang manusia yang paling mencintainya setelah ayahnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tinggallah seorang yang begitu mencintainya. Siapa? Kakeknya. Baru umur 8 tahun, 2 tahun setelah ibunya meninggal. Meninggal juga. Dari umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad? Nabi Muhammad itu walaupun dia itu sebatang kara, tapi dia tidak mau merepotkan. Dia setelah Sayyidina Abdul Muttalib meninggal dunia, dia tinggal sama siapa? Pamannya, Abi Thalib. Abi Thalib orang nggak punya. Anaknya banyak, 8 orang. Sehingga apa? Dia nggak mau membebani pamannya tersebut. Sehingga dia untuk tidak membebani pamannya, dari umur 8 tahun dia sudah bekerja. Bekerja sebagai apa? Sebagai pengembala kambing. Coba lihat, itu Nabi kita Muhammad. Kesian hidupnya. Gelisah. Dalam keadaan susah. Makanya antara suka dan duga kehidupannya Nabi kita Muhammad SAW. Siapa dia? Dia adalah manusia yang termulia.
Tapi begitulah kehidupan. Jadi ingat, kehidupan ini, kebahagiaan bisa diraih hanya dengan kesusahan. Ingat anak-anak muda, anak-anakku sekalian yang masih kecil-kecil, kalau kalian menjadi sukses, ingin menjadi sukses, harus bersusah payah.